Oke, assalamualaikum. Kali ini kami akan membagikan informasi tentang detik-detik buku anak SD, yaitu latihan ujian tertulis part 4 USP SD atau MI tentang ilmu pengetahuan alam. Di sini kakak akan memberikan 35 soal tentang ilmu pengetahuan alam. Sebelum itu, silakan like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Di sini ada dua gambar, silakan ada diperhatikan. Kita langsung saja, yaitu jenis simbolis. Maksudnya simbiosis yang terbentuk pada hubungan antar makhluk hidup. Pada gambar tersebut adalah A. 1. Komensalisme dan 2. Mutualisme. B. 1. Mutualisme dan 2. Komensalisme. C. 1. Paratisme dan 2. Komensalisme. D. 1. Mutualisme dan 2. Parasitisme. Mengenai dua gambar ini jawabannya adalah D. Gambar ke-1 yaitu mutualisme dan gambar kedua yaitu parasitisme, karena ada hewan yang nempel di kepala seorang manusia. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada sebuah tabel yang tentang tumbuhan dan penyesuaian diri. Yang pertama yaitu tumbuhan padi. Dengan penyesuaian dirinya itu batang berdaging dan kulit tebal untuk menyimpan air. Tumbuhan kedua yaitu kaktus. Penyesuaian dirinya akar lebat untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Tumbuhan ketiga yaitu teratai. Penyesuaian dirinya daunnya menggulung untuk mengurangi penguapan. Tumbuhan keempat itu eceng gondok. Penyesuaian dirinya yaitu daun lebar dan tipis untuk mempercepat proses penguapan. Pasangan antara tumbuhan dan bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan yang tepat adalah A. 1B, 2C, 3D, dan 4A. B. 1C, 2A, 3D, dan 4B. C. 1C, 2B, 3D, dan 4D. D1D, 2B, 3C, dan 4A. Pasangan antara tumbuhan dan penyesuaian diri yang tepat yaitu B. 1C, 2A, 3D, dan 4B. Kita langsung ke soal yang ketiga. Air sungai yang keruh dan berbau dapat mengakibatkan berbagai organisme air mati. Upaya yang tepat untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut adalah A. Melarang pembuangan sampah di sungai. B. Melakukan penghijauan di sekitar sungai. C. Memagari sungai dengan pagar tinggi. D. Melakukan pengerukan dasar sungai. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 yaitu A. Melarang pembuangan sampah di sungai. Kita lanjut soal yang keempat. Di suatu ekosistem terdapat berbagai hewan berikut. Yang pertama, burung geletik batu. 2. Tanaman keledai. 3. Burung alap-alap. 4. Laba-laba. Dan 5. Belalang. Urutan rantai makanan yang mungkin terbentuk dalam ekosistem tersebut adalah A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 2, 5, 4, 1, 3. C 31524 dan D 4321 dan 5. Jawaban yang benar untuk soal nomor 4 yaitu B. Silakan dilingkari 2, 5, 4, 1 dan 3. Oke, kita lanjut soal yang nomor 5. Pasangan yang tepat antara nama hewan dan bentuk adaptasinya dalam mempertahankan diri adalah A. Walang sangin, bentuk adaptasinya yaitu mengeluarkan bau menyengat. B. Gurita, memutuskan ekornya. C. Cecak, mengeluarkan sengat beracun. D. Kalajengking, menyemprotkan cairan hitam seperti tinta. Oke, pasangan yang tepat antara dua hewan ini, jawaban nomor 5 yaitu A. Walang sangit mengeluarkan bau menyengat.
Kita lanjut soal yang ke-6. Sebagian petani di beberapa daerah menerapkan sistem rotasi tanaman sebagai metode bercocok tanam. Alasan petani menerapkan metode tersebut adalah: A. Menjaga kesuburan tanah, B. Mengurangi populasi hama, C. Mengurangi kecepatan aliran air, dan D. Memberi tempat hidup bagi hewan liar. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 yaitu A. Silakan dilingkari atau diconteng. Menjaga kesuburan tanah. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Oke, kita lanjut soal yang ke-7. Perhatikan hewan berikut ini. Rambut duri yang terdapat di permukaan tubuh hewan tersebut berfungsi sebagai: A. Alat indera dan alat komunikasi, B. Pelindung untuk mempertahankan diri, C. Indera peraba untuk mengenali mangsanya, D. Alat keseimbangan saat berjalan dan berlari. Ini seekor landak. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 yaitu B. Sebagai pelindung untuk mempertahankan diri dari musuhnya. Soal yang ke-8, perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Ada tumbuhan padi. Pernyataan yang benar mengenai cara perkembangbiakan tumbuhan tersebut adalah: A. Berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan geragi dan dapat dikembangbiakkan secara vegetatif buatan dengan stek daun. B. Berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan tunas dan dapat dikembangbiakkan secara vegetatif buatan dengan stek batang. C. Berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan umbi lapis dan dapat dikembangbiakkan secara vegetatif buatan dengan mencangkok batangnya. D. Berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan umbi batang dan dapat dikembangbiakkan secara vegetatif buatan dengan merunduk. Tumbuhan padi. Mengenai cara perkembangbiakan tumbuhan tersebut, jawaban yang benar untuk soal nomor 8 yaitu B. Silakan dilingkari. Berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan tunas dan dapat dikembangbiakkan secara vegetatif buatan dengan stek batang. Oke, kita lanjut soal yang ke-9. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar seorang manusia dengan organ tubuhnya. Oke, kita lihat. Kita lihat di sini pertanyaannya, pasangan yang tepat antara nama dan fungsi bagian yang ditunjuk tanda panah dalam tabel berikut adalah: A. Lambung, fungsinya mengaduk makanan dan mencerna makanan secara kimiawi. B. Usus halus, menyerap sari-sari makanan dan mencerna makanan secara kimiawi. C. Usus halus, mengasamkan makanan dan menyerap sari-sari makanan. D. Usus besar, menyerap air pada sisa-sisa makanan dan membusukkan sisa-sisa makanan. Tadi kan adik-adik sudah lihat gambarnya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 yaitu D. Usus besar menyerap air pada sisa-sisa makanan dan membusukkan sisa-sisa makanan. Lanjut soal nomor 10. Dewasa ini budidaya semut ranggang intens dilakukan oleh para peternak burung. Semut rangrang dapat dimanfaatkan sebagai pakan burung berkicau untuk meningkatkan kualitas kekicauannya. Dalam siklus hidupnya, semut rangrang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pakan burung berkicau ketika berada pada tahap A. Telur, pupa, dan larva, B. Larva, imago, dan telur, C. Imago, telur, dan pupa, D. Pupa, larva, dan imago. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 yaitu A. Telur, pupa, dan larva. Silakan dilingkarin ya adik-adik. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Pasangan yang tepat antara jenis sendi dengan jenis kegiatan yang menerapkan arah gerak sendi tersebut adalah: A. Sendi engsel, jenis kegiatannya itu mengepalkan tangan. B. Sendi peluru, merentangkan tangan. C. Sendi pelana, menendang bola.
D. Sendi putar, itu memutarkan lengan. Jadi anggota tubuh kita sendi dari tangan sampai kaki itu berfungsi semua ya adik-adik. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 yaitu B. Sendi peluru merentangkan tangan. Oke, kita lihat soal nomor 12. Di sini ada gambar ada gambar aliran darah dalam tubuh manusia. Ada gambar 1, 3, 4, 7, 2, dan 8. Oke, kita lihat penjelasannya. Aliran darah yang mengandung banyak O2 dari paru-paru ke seluruh tubuh ditunjukkan oleh angka A1, 3, 4, 6, dan 7, B2, 5, 1, 3, dan 4, C3, 4, 6, 7, dan 8, D8, 2, 5, 1, dan 3. Oke, tadi kan adik-adik sudah lihat gambarnya, yaitu aliran darah di dalam tubuh manusia. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 yaitu C. Silakan dilingkari. Yang urutan ketiga 4, 6, 7, dan 8. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Bu Rahma menderita penyakit varises. Salah satu gejala dari penyakit tersebut adalah A. Dada terasa nyeri, B. Darah sukar membeku, C. Tekanan darah yang tinggi, dan D. Terjadi pelebaran pembuluh pena. Jadi seorang guru menderita penyakit varises disebabkan dan gejalanya seperti apa? Jadi jawaban yang tepat soal nomor 13 yaitu D. Terjadi pelebaran pembuluh pena. Silakan dilingkari. Lanjut soal nomor 14. Kita tidak boleh memanaskan mesin motor dalam ruangan dalam waktu lama karena A. Banyak gas karbon monoksida yang masuk ke alveolus sehingga paru-paru membesar. B. Gas karbon monoksida dapat meracuni tubuh sehingga jantung tidak dapat berkontraksi. C. Gas karbon monoksida menyebabkan alergi sehingga saluran pernapasan menyempit. Dan D. Tubuh dapat kekurangan oksigen sehingga mengakibatkan kematian. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 yaitu D. Silakan dilingkari ya adik-adik. Tubuh dapat kekurangan oksigen sehingga mengakibatkan kematian. Oke, lanjut soal nomor 15. Sistem integumen terdiri atas organ kulit. Jika organ kulit ini mengalami gangguan, dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang penyusus sistem rangka adalah karena A. Kulit berfungsi sebagai penerima rangsang sehingga tulang dapat digerakkan. B. Kulit melindungi tulang dari serangan kuman-kuman berbahaya yang berasal dari lingkungan. C. Kulit membuang panas tubuh yang dihasilkan oleh aktivitas tulang. D. Kulit membantu mengaktifkan vitamin D yang sangat penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan tulang. Jadi jawaban yang tepat untuk soal 15 yaitu D. Kulit membantu mengaktifkan vitamin D yang sangat penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan tulang. Oke, kita lanjut soal nomor 16. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini gambar 1 yaitu ada 2 buah balon. Gambar kedua ada botol jus dan gambar ketiga yaitu oven. Kita lihat pembahasannya. Tabel yang menunjukkan pasangan yang tepat antara benda dan sifat-sifatnya adalah benda 1 bentuknya tetap, volumenya berubah. Benda 2 bentuknya berubah, volumenya berubah. Benda 3 bentuknya tetap, volumenya tetap. Tadi kita lihat kan gambarnya, yang pertama ada 2 balon, yang gambar kedua itu botol jus, dan ketiga itu ada oven. Pilihan jawaban B. Benda 1 bentuknya tetap, volumenya berubah. Benda 2 bentuknya tetap, volumenya tetap. Benda 3 bentuknya berubah, volumenya berubah. C. Benda 1 bentuknya berubah, volumenya berubah. Benda 2 bentuknya berubah, volumenya tetap.
Benda 3 bentuknya tetap, volumenya tetap. C. Benda 1 bentuk berubah, volumenya berubah. Benda 2 bentuk berubah, volumenya berubah. Benda 3 bentuknya tetap dan volumenya tetap. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 yaitu C. Silakan dilingkari. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Laras merangkai botol, siang dan wadah berisi air seperti gambar berikut ini. Ini ada botol minuman yang diisi air. Jika botol kosong direndam dalam air panas, akan muncul gelembung-gelembung di permukaan air. Peristiwa ini terjadi karena A. Udara dalam botol menuai, B. Udara dalam botol menyusut, C. Udara di sekitar air menyusut, dan D. Udara di sekitar air mengembang. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 yaitu A. Udara dalam botol memuai. Kita lanjut soal nomor 18. Salah satu contoh perubahan wujud menyublim adalah A. Pemanasan kristal iodin, B. Mentega yang dipanaskan, C. Terjadinya embun pada pagi hari, dan D. Es lilin yang berada di dalam freezer. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah A. Pemanasan kristal iodin. Lanjut soal nomor 19. Di antara kegiatan berikut yang memanfaatkan perubahan wujud mencair adalah A. Menjemur ikan saat cuaca panas, B. Memanaskan lilin untuk membatik, C. Mendinginkan nira kelapa dalam cetakan, dan D. Membiarkan solar di dalam botol yang terbuka. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 yaitu B. Silakan dilingkari adik-adik. Memanaskan lilin untuk membatik. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, soal yang ke-20. Setelah dibakar kurang lebih 5 menit, mentega pada benda A meleleh sebagian dan mentega pada benda B meleleh seluruhnya. Bahan pembuat benda A dan B secara berturut-turut adalah A. Konduktor dan isolator, B. Konduktor dan konduktor, C. Isolator dan konduktor, dan D. Isolator dan isolator. Ini adik-adik perhatikan gambarnya ya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 yaitu B. Konduktor dengan konduktor. Oke, kita lanjut soal nomor 21. Di sini ada 4 gambar. Gambar pertama yaitu blender, gambar kedua yaitu pemanas air, gambar ketiga kipas angin, dan gambar keempat itu kompor. Peralatan yang memiliki perubahan energi yang sama saat digunakan ditunjukkan oleh angka A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 yaitu B. Silakan dilingkari. Gambar nomor 1 dan 3, blender dan kipas angin. Lanjut soal yang ke-23. Tetap semangat ya adik-adik. Maaf ya adik-adik. Kita lanjut soal nomor 22. Perhatikan beberapa peralatan berikut. 1 kompas, 2 lonceng, 3 pintu kulkas, 4 pemotong kuku. Peralatan yang memanfaatkan magnet dalam komponen penyusunnya ditunjukkan oleh angka A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 yaitu B1 dan 3, kompas dan pintu kulkas. Soal nomor 23. Oke, kita lanjut ke soal yang ke